Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Elrizanda, BP 1910952034. Akan menjelaskan tentang UAS Sinyal dan Sistem kelas C dengan dosen pengampunya adalah Bapak Baharudin STMT. Baik, pada presentasi ini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu adalah sinyal dasar dan transformasi Z. Untuk sinyal dasar kita akan membahas perkenalan mengenai sinyal dasar, lalu operasi sinyal dasar. Sinyal dasar. Sinyal dasar merupakan sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Sinyal dasar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskrit. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai sinyal dasar dalam domain waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu. Jadi nilai dari sinyal tersebut adalah pada titik-titik atau pada waktu-waktu tertentu. Sinyal diskrit xt atau disebut dengan T disebut dengan variabel waktu diskrit jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit T sama dengan Tn untuk beberapa nilai integer pada n. Record merupakan bentuk dari sinyal diskrit. Ada beberapa sinyal dasar yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah unit sampel atau biasa disebut dengan impuls. Di mana unit sampel itu sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 dan 0 untuk n tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan. Itu sinyal unit sampelnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah unit step. Yang mana unit step didefinisikan sebagai UN, yang mana nilainya adalah 1 untuk n besar dari 0 dan 0 untuk n kecil dari 0. Jadi bisa kita lihat di sini. Nilainya akan 1 jika n besar dari 0 dan angka 0 untuk n kecil dari 0. Yang ketiga adalah unit ramp, yang mana UR n sama dengan n besar dari 0 atau nilainya adalah 0 ketika n kecil dari 0. Jadi bisa kita lihat di sini, ketika n kecil dari 0 dia akan bernilai 0. Sedangkan jika besar dari 0 maka nilainya adalah n. Yang keempat adalah eksponensial. Sinyal eksponensial didefinisikan sebagai xn sama dengan a pangkat n. Dimana dalam definisinya adalah xn sama dengan a pangkat n, dimana nilainya antara 1 dengan 0 untuk grafik yang sebelah kiri, sedangkan untuk yang sebelah kanan adalah a besar dari 1. Untuk a kecil dari 0 besar dari min 1 maka akan berbentuk seperti ini. Sedangkan jika a kecil dari min 1 maka akan berbentuk seperti ini. Yang kelima adalah kompleks eksponensial. Sinyal kompleks eksponensial didefinisikan sebagai A sama dengan RE J pangkat A sama dengan RE pangkat J theta, yang mana xn sama dengan A pangkat n sama dengan RE pangkat J theta n sama dengan Rn E J theta n. Jadi mana bisa kita lihat di sini, E pangkat J theta n itu bisa dirubah menjadi cos theta n tambah J sin theta n. Yang mana kita dapat hasil akhirnya adalah XR n ditambah JX1N. Baik, kita lanjut ke operasi sinyal-sinyal dasar. Yang pertama adalah penjumlahan dua buah sinyal.
Untuk penjumlahan dua buah sinyal, maka dapat menggunakan YN sama dengan X1N ditambah X2N. Untuk perkalian dua buah sinyal, kita dapat mengalikan YN sama dengan X1N dot X2N. Selanjutnya adalah perkalian dengan konstanta, yang mana YN sama dengan A, yang mana A ini adalah konstanta kali XN, maka dia akan seperti ini. Sebelum dikali konstanta dan sesudah dikali dengan konstanta. Selanjutnya adalah pergeseran sinyal. Untuk pergeseran sinyal, jika sinyal digeser sebanyak K, maka akan menghasilkan suatu sinyal baru YN, di mana YN sama dengan XN kurang K. Jadi untuk pergeserannya, jika digeser ke kanan maka akan dikurang K, sedangkan jika digeser ke kiri akan ditambah K. Baik, kita lanjut ke transformasi Z. Kenapa kita menggunakan transformasi Z? Jadi untuk domain of representation itu ada 3. Yang mana domain N adalah untuk sequence, discrete, impulse respon, dan persamaan beda seperti yang tadi. Selanjutnya domain omega, yang mana itu adalah untuk frekuensi, respon, spectral representation, dan domain Z untuk operator dan pole zero. Jadi transformasi Z digunakan untuk memecahkan kasus sulit pada domain tertentu. Maka dengan domain Z ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Untuk transformasi Z, kita akan membahas 4 poin penting, yang mana adalah transformasi Z langsung, sifat-sifat transformasi Z, transformasi Z rasional, dan transformasi Z balik. Untuk transformasi Z langsung, berikut merupakan contohnya, yang mana pada yang ditunjuk panah adalah akan bernilai 0. X1, X2, X3, dan X4. Jadi jika kita jawab, maka satu ini akan bernilai 0, pangkat tidak sebagai titik tengahnya, tambah 2Z min 1 tambah 5Z min 2 tambah Z min 3 tambah Z min 5. Yang kedua yaitu adalah ketika nilai angka 5-nya adalah yang di tengah, yang ditunjuk oleh panah. Jadi 7Z min 1 ini adalah 0 dan Z min 3, sedangkan yang di kirinya adalah Z1 dan Z kuadrat. Untuk X3, ketika yang ditunjuk oleh panah adalah 0, maka karena 0 dia akan langsung mulai dari 1, yang mana adalah min 1 tambah 2Z min 2 tambah 5Z min 3 ditambah 7Z min 4 dan tambah 7Z min 7. Untuk X4N yang ditunjuk adalah 5, maka X4Z sama dengan 2Z1 pangkat 1 tambah 5 tambah 7Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 3. Berikut adalah tabel fungsi dari transformasi Z. Maka kita dapat melihat di sini adalah sequence persamaannya, lalu dirubah dalam Z transform, dan akan kita rubah dalam region of convergence, yang mana ini merupakan region dari Z transform. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat properti dari transformasi Z. Yang mana di sini adalah linearity, shift, time reversal, exponentation, convolution, conjugation, dan derivatif. Sifat-sifat yang pertama adalah linearitas, di mana bentuk umumnya adalah xn sama dengan ax1n tambah bx2n
Atau bisa kita bentuk dalam bentuk Z. XZ sama dengan X1Z tambah BX2Z. Jadi untuk contoh soal, yaitu tentukan transformasi Z dari sinyal XN 3 kali 2 pangkat N dikurang 4 kali 3 pangkat N dalam kurung UN. Maka akan didapat 2 pangkat N UN itu adalah X1Z, yang mana setelah kita lihat dengan tabel itu adalah 1 per 1 kurang 2Z min 1, dimana region of convergence-nya adalah mutlak Z besar dari 2. Sedangkan X2 N sama dengan 3 pangkat N UN. X2Z sama dengan 1 per 1 kurang 3Z min 1, dengan region of convergence-nya adalah mutlak Z besar dari 3. Untuk XN sama dengan dalam kurung X2 pangkat N dikurang 4 3 pangkat N, itu akan menjadi XZ, dimana ini adalah Z3 per 1 kurang 2Z min 1 dikurang 4 1 kurang 3Z min 1. Maka akan kita dapat ini adalah min 1 kurang Z min 1 per 1 kurang 5Z min 1 tambah 6Z kurang 2. 5Z pangkat min 1 tambah 6Z pangkat min 2. Maka didapat region of convergence-nya adalah mutlak Z besar dari 2 irisan dengan Z mutlak Z besar dari 3, maka didapat adalah mutlak Z besar dari 3. Untuk pergeseran itu adalah dalam bentuk Z, transformasi Z adalah Z pangkat min N0 XZ. Jadi contohnya jika kita transformasikan XN sama dengan UN kurang 3. Jadi berdasarkan tabel dari transformasi Z, maka kita dapat 1 per 1 kurang Z min 1. Didapat ROC-nya adalah Z besar dari 1. Maka kita dapatkan adalah Z min 3, yang kita dapatkan adalah X1Z sama dengan Z min 3 per 1 kurang Z min 1. Yang mana region of convergence-nya adalah mutlak Z besar dari 1. Selanjutnya adalah time reversal. Bentuknya adalah X kali Z kurang 1, dimana jika kita contohkan Xn sama dengan U kurang N, dimana kita lihat lagi mengacu pada tabel, kita dapatkan 1 per 1 kurang Z min 1, dimana region on convergence-nya adalah mutlak Z besar dari 1. Maka transformasi Z-nya adalah 1 per 1 kurang Z min 1 pangkat min 1, mendapatkan 1 per 1 kurang Z. Untuk daerah ROC-nya 1 per Rx sama dengan mutlak Z kecil dari 1. Selanjutnya adalah diferensial dalam domain Z, yang mana dalam bentuk awalnya NXN, jika ditransformasikan dalam bentuk Z, maka didapatkan NZ dxZ per dz. Jadi jika kita contohkan Xn sama dengan N pangkat N UN, setelah kita transformasikan didapat 1 per 1 kurang Z min 1 berdasarkan tabel. Kan ROC Rx-nya sama dengan mutlak Z besar dari A. Jadi XZ sama dengan min Z dx1 Z per dz. Sama dengan kita turunkan. Kita pisahkan terlebih dahulu, lalu kita turunkan. Maka akan kita dapatkan Z min 1 per 1 kurang Z min 1 pangkat 2.
Selanjutnya adalah konvolusi antar dua sinyal. Yang mana untuk konvolusi antar dua sinyal itu kita jika dapat sinyal pertama X1N, maka kita rubah menjadi X1Z, X2N menjadi X2Z. Lalu untuk konvolusi biasa, Xn sama dengan X1N bintang X kuadrat N. Jadi jika kita transformasikan dalam bentuk Z, maka XZ sama dengan X1Z kali X2Z. Jadi untuk contohnya, di soal X1N sama dengan 1, min 2, dan 1, dan X2 N adalah nilainya 1 untuk 0, N kecil dari 5, besar sama 0, dan untuk pada domain waktu lainnya adalah nilainya adalah 0. Jadi kita akan mentransformasikan satu persatu. Akan dapat X1Z-nya 1 kurang 2Z min 1 tambah Z min 2. X2-nya adalah 1 tambah Z min 1 tambah Z min 2 tambah Z min 3 sampai tambah Z min 5. Lalu kita konvolusi antar dua sinyal dan mengalikannya. Kita akan mengalikan hasil dari X1Z dan X2Z. Maka akan didapatkan 1 kurang Z min 1 kurang Z min 6 tambah Z min 7. Maka untuk Xn itu dapat kita kembalikan ke bentuk semula. Itu adalah 1 yang mana X1N bintang X2N sama dengan 1 min 1 0 0 0 min 1 dan 1. Selanjutnya adalah transformasi Z rasional. Untuk transformasi Z rasional itu memiliki adalah pol dan zero. Untuk pol merupakan harga-harga Z sama dengan PI yang mana menyebabkan XZ itu nilainya adalah tak hingga. Untuk zero merupakan harga-harga Z sama dengan ZI yang menyebabkan XZ bernilai 0. Selanjutnya adalah fungsi rasional. Karena pada fungsi rasional ini kita menggunakan bentuk umum XZ NZ per DZ, yang mana di sini B0 tambah B1 Z1 ditambah B2 Z min 2 tambah BM Z min M. Yang mana ini berlaku untuk M sigma M K sama dengan 0, BK Z kurang K. Begitu pula untuk yang di bawah, itu adalah A0 tambah A1Z min 1 tambah A2Z min 2 tambah AN Z min N untuk semua nilai sigma N K sama dengan 0 A K Z pangkat min 3. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang transformasi Z balik. Untuk transformasi Z balik itu dari XZ sama dengan sigma tak hingga N sama dengan min tak hingga XN Z kurang N. Kita transformasikan balik menjadi XN sama dengan 1 per 2 VJ integral X Z Zn kurang 1 DZ. Lalu berdasarkan teorema residu-Cauchy, untuk mendapatkan nilainya adalah 1 per 2 VJ integral C VZ per Z kurang Z0 K DZ. Jadi di sini akan memiliki dua nilai. Nilainya adalah 1 per K kurang 1 faktorial DK kurang 1 FZ per DZ K min 1 bila Z0 di dalam C. Sedangkan akan bernilai 0 bila Z0 di luar C. Ini adalah ekspansi, fraksi, parsial, dan tabel transformasi Z. Jadi XZ sama dengan A1 X1 Z tambah alfa 2 X2 Z ditambah alfa 3 X3 Z sampai seterusnya.
Untuk xn juga gitu, alfa 1 x1n tambah alfa 2 x2n sampai alfa k xkn. Jika contohnya seperti ini, dapat xz sama dengan 1 per 1 kurang 1,5 z min 1 tambah 0,5 z min 2. Maka untuk xz-nya dapat z kuadrat per z kuadrat kurang 1,5 z tambah 0,5. Lalu kita akan memisahkannya dalam bentuk perkalian, sehingga kita dapat membagi dengan z. Maka didapat itulah z per z kuadrat kurang 1,5 z tambah 0,5 sama dengan A1 per z kurang 1 tambah A2 per z 0,5. Lalu dari selanjutnya z per z kuadrat kurang 1,5 z tambah 0,5 itu setelah kita pisah, lalu kita akan gabungkan kembali. Jadi A1 Z kurang 0,5 tambah A2 Z kurang 1 per Z kurang 1 kali Z kurang 0,5. Lalu kita dapatkan nilai dari untuk yang kedua, A1 tambah A2 Z kurang 0,5 A1 tambah A2 per Z kuadrat kurang 1,5 Z tambah 0,5. Jadi akan kita dapatkan 1 tambah A2 sama dengan 1, 0,5 A1 tambah A2 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan A2 sama dengan min 0,5 A1. Lalu kita dapat menggunakan persamaan untuk mencarinya. Maka A1 sama dengan 2, A2 sama dengan min 1. Maka hasil akhirnya adalah xn sama dengan 2 kurang 0,5 n UN. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.